saudara-saudara, musuh kita itu bukan manusia, saudara ya. Musuh kita itu adalah roh-roh yang ada di udara. Roh-roh yang ada di udara ini senantiasa mungkin kita tidak bisa lihat, saudara ya. Tapi kita bisa melihat pekerjaannya. Kadang dia ganggu, saudara, orang-orang yang mau melayani. Dia berusaha mengganggu orang-orang yang mau menolong orang, mau berbuat baik, ataupun mau datang ke gereja sudah ada gangguan. Mau melayani sudah ada gangguan. Mau menyiapkan firman Tuhan sudah ada gangguan. Tapi kita percaya, saudara ya, kuasa-kuasa gelap itu boleh mengganggu. Tapi sengatnya itu semua sudah dipatahkan sama Tuhan. Kuasanya itu sudah tidak ada, saudara ya. Kecuali hidup kita ini ada di dalam dosa. Saudara, selama 1 minggu ini ketika saya diberikan tugas untuk menyiapkan firman Tuhan, saudara, banyak hal yang saya alami, saudara. Mulai daripada anak saya yang sakit, saudara. Yang kecil itu sakit, saudara. Sakit dia muntah, dia buang air besarnya itu cairan, saudara. Batuk, saudara. Batuknya itu enggak main-main, saudara. Kadang sudah enggak batuk jam 11 sampai jam 12 malam, saudara. Tiba-tiba tidur di samping saya, tiba-tiba muntah, saudara. Bayangin jam 2:30 muntah. Sudah semua bangun, saudara, enggak bisa tidur lagi. Terus sampai hari Rabu, sampai hari Kamis lumayan baik sudah. Anak saya yang hari Kamis sudah lumayan baik. Setelah Kamis saya pulang doa malam, saudara. Saya makan dengan istri saya, gantian, saudara. Istri saya habis makan langsung lemes. Padahal kita makan sama-sama. Lemes, badannya tidak bisa digerakkan. Habis itu diare, saudara, tumpah. Sudah ada beberapa orang ngomong itu mungkin hamil lagi. Saya juga tidak ngerti, saudara ya, sudah 2 orang yang ngomong begitu. Cuman hari Kamis, Jumat, waduh, saya jadi bapak rumah tangga, saudara. Dia tidak bisa goyang, tidak bisa gerak, jalan itu seperti mumi, harus dituntun. Makan, pergi dokter, saya antar ke dokter, saudara. Tidak boleh makan makanan keras, harus bubur. Buburnya saya yang manasi. Suruh makan sendiri tidak bisa, saya yang dulang, saudara, ya kan. Anak saya juga begitu, saudara, tidak bisa diganggu. Soalnya kan istri saya sudah tidak bisa ngeramut anak-anak saya. Warnenan di tempat saya minta izin lagi. Pekerjaan di rumah saya, saudara, orang tua saya libur lagi. Jadi saya, saudara, yang ngurus anak saya ternyata juga capek, saudara ya. Ngurus anak-anak itu capek. Jadi yang masih punya istri, yang suami-suami yang sudah ngurus anak ternyata juga capek, saudara. Nyiapin makanannya, dulang anak 2 ini kecil-kecil, saudara ya. Belum nanti kalau yang ini minta itu, sudah selesai semua. Urusan rumah tangga belum, dulang yang besar, saudara ya. Istri saya, saudara, nyiapin obatnya, manasi makanannya. Sampai tadi pagi, saudara. Tadi pagi juga gimana ya, depan keluar, belakang keluar, saudara. Saya mau tinggal, saudara. Waduh, cuman saya percaya, saudara. Saya cuma ngomong nanti sore saya tugas. Saya percaya kamu harus ikut. Apa jadinya? Saudara, kadang kalau suami istri tidak imbang bisa berantem, saudara. Kalau saya nekat saja, saudara. Apapun yang terjadi, pokoknya kalau soal Tuhan, pelayanan, saya jalan. Tapi kadang-kala ini masih belum cocok, dulu awal-awal kawin masih belum cocok, saudara. Tapi saya bilang, saya tidak mau paksa kamu, cuma nanti sore kalau bisa kamu ikut. Apapun kondisinya, punya iman. Saudara, karena apa, saudara? Karena saya berdoa juga. Di tengah-tengah 1 minggu itu, hari Rabu itu saya dimintai tolong untuk mendoakan, saudara. Doakan sebuah keluarga. Ada yang berurusan mengenai perceraian, ada yang berurusan mengenai bangkrut, segala macam, saudara. Itu berat sekali, saudara. Dan Tuhan sudah taruh satu firman ini, saudara, untuk bisa disampaikan, saudara. Tidak ada orang, saudara, di rumah, saya harus melayani 2 anak saya, harus melayani istri saya, belum rumah, saudara, saya cuci piring, saudara, waduh. Belum pernah loh, saudara, saya cuma mikir, waduh, Tuhan, aku belum pernah, seumur-umur aku pacaran berapa, sering kali aku nyuapin dulang perempuan itu belum pernah, Tuhan. Baru ini istriku yang pertama. Karena saudara, saya berusaha. Belum saya nyiapin ini firman yang Tuhan sudah suruh. Saya berusaha, saya jaga hati. Tidak boleh marah, tidak boleh jengkel, tidak boleh kesel. Saya lakukan semua dengan sukacita, saudara. Dan saya percaya firman Tuhan sore hari ini, kalau barang siapa mendengarkan, saudara, ini akan pulang mendapatkan berkat, saudara.
mengenai House of Obed Edom. Saudara bayangkan saudara, ada seorang yang di Alkitab itu nanti kita mau belajar, kehidupannya drastis berubah dengan cepat. Kita mau lihat saudara, di dalam 2 Samuel 6 ayat 11 sampai 12. 2 Samuel 6 ayat 11 sampai dengan yang ke-12. Sore hari ini kita cuma mau lihat 3 hal saudara ya, mengenai Obed Edom dan kenapa kok itu harus di Obed Edom, dan kita lihat kembarannya Obed Edom saudara ya. 2 Samuel 6 ayat 11 sampai dengan yang ke-12, saya tunggu sampai semua bisa ketemu. Saya akan bacakan buat saudara 2 Samuel 6 ayat 11 sampai dengan yang ke-12. Kita akan mulai dari ayat ini. Demikian firman Tuhan. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukannya lah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Saudara lihat, di dalam ayat 11 sampai 12 ini diulang 2 kali bahwa keluarga rumah Obed Edom itu diberkati. Bukan hanya sekedar diberkati tapi seisi rumahnya. Apa yang ada di dalam rumahnya itu diberkati saudara. Dan ketika saya selidiki saudara, berkatnya itu bukan berkat main-main saudara. Memberkati ini dalam bahasa aslinya itu adalah barak, itu menerima sebuah rezeki nomplok yang berlimpah-limpah, yang bertubi-tubi. Selama 3 bulan bayangkan saudara, dikucur terus berkat rezeki. Saudara, Alkitab mungkin tidak menjelaskan saudara, cuman ketika saya selidiki lebih dalam lagi, memberkati di sini ternyata dalam terjemahan The Message itu artinya adalah prosper. Artinya adalah syarat yang artinya si Obed Edom ini entah apa pekerjaannya, Alkitab tidak secara detail menjelaskan, tetapi dia menerima prosper yang artinya saudara dibuat berhasil, dibuat beruntung, dibuat berkuasa, dibuat berguna, diberi kemujuran. Dan bukan hanya itu saudara, segala usahanya, semua yang dibuat tangannya, apapun yang dikerjakan, entah itu masak, entah itu pekerjaan kayu, entah itu bertanam, entah itu bertani, entah itu berternak, semua dibuat berhasil. Dalam kurun waktu 3 bulan. Dan dia dibuat jadi menang, dibuat jadi maju. Saudara, siapa yang tidak kepingin terobosan berkat Obed Edom ini? Selama hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 14 Juli saudara ya. 3 bulan ke depan saudara. Orang-orang yang mendengarkan khotbah Obed Edom ini saudara, dibuat berhasil, dibuat beruntung, dibuat berkuasa, dinaikkan sama Tuhan. Semua pekerjaannya yang dikerjakan berhasil. Yang tadinya mungkin omsetnya 1 juta jadi 10 juta, 100 juta. Yang tadinya mungkin melayani cuma 1-2 orang, mungkin melayani 100 atau ribuan orang. So, siapa yang tidak kepingin berkat Obed Edom ini saudara? Dan Tuhan sudah taruh, kamu belajar mengenai rumahnya Obed Edom. Obed Edom ini saudara, 3 bulan bertubi-tubi saudara. Berkatnya itu datang silih berganti setiap hari. Dari kanan, dari kiri saudara. Dan saudara, saya lihat catatan sejarah saudara. Itu ada orang bukan Kristen, namanya Josephus saudara. The story of Josephus saudara. Dia mencatat saudara, ada penulis sejarah Yunani, dia bukan Kristen. Ada di dalam sebuah sejarah saudara bahwa ada orang yang namanya juga Obed Edom. Ada di daerah Side Kiryat Yearim saudara. Itu tadinya adalah orang yang tinggal di pinggiran. Tinggal orang di pinggir. Saudara tahu orang-orang yang di pinggir-pinggir saudara. Rumahnya sudah tidak layak, saudara. Kehidupannya tidak layak. Obed Edom punya 8 orang anak. Pekerjaannya tidak tentu, tidak jelas. Miskin, tidak dilihat orang, tidak dipandang orang. Tapi tiba-tiba
Seluruh orang daerah situ dan sampai di bawah sampai ke Yerusalem ke Raja Daud itu dengar ada sebuah keluarga yang tinggal di pinggiran tiba-tiba naik 3 bulan. Nanti kita mau belajar apa penyebabnya. Kenapa kok Obed-Edom? Kenapa bukan yang lain? Saudara, peninggian itu datang dari Tuhan. Siapa yang bisa meninggikan Obed-Edom? Tidak ada, saudara. Tadinya Obed-Edom tidak dipandang orang. Tapi dia dengan serta-merta, saudara, dia selama 3 bulan, bukan setelah loh ya, selama 3 bulan itu, sejak tabut itu ada di dalam rumahnya, itu dia diberkati, maju, apapun yang dikerjakan berhasil. Dia ngomong apa, dia istilahnya mimik mukanya sudah jadi, kok aku senang ya sama Obed-Edom ini ya. Aku ketemu dia kepingin ngasih berkat ya, pengen ngasih uang ya, keluar karismanya saudara. Ada apa dengan Obed-Edom ini? Sampai Alkitab itu mencatat saudara, mukanya itu berseri-seri sehingga bisa menarik banyak orang. Bukan hanya sekedar berkat secara jasmani, berkat rohani dia disukai banyak orang. Diangkat, dibuat berkuasa saudara, terkenal. Saudara, itu bukan datang dari siapa-siapa. Mazmur 75:7-8 saudara. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu, ditinggikannya yang lain. Saudara, siapa yang tidak senang? Hari ini mungkin kita datang dengan naik sepeda motor. Kita dengar berita Obed-Edom, kita terima, kita praktek. Tiba-tiba saudara, besok minggu sudah setirnya bundar. Hari ini mungkin belum punya rumah saudara. Tiba-tiba sudah punya, dikasih Tuhan rumah, entah dengan cara yang bagaimana. Saudara, apakah itu mungkin? Mungkin, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Tapi sabar dulu saudara, ini bukan berita mengenai berkat saja. Kita lihat apa yang dipunyai Obed-Edom saudara. Tadinya mungkin hari ini kita, waduh gimana ya, aku mau tinggal di mana, kontrakan mau habis. Waduh ini habis ini mau musim hujan, aku enggak punya ini, ke gereja mungkin naik Grab saudara, susah hidupnya. Tiba-tiba setelah dengar firman mengenai Obed-Edom, terobosan keluarga Obed-Edom, hidupnya langsung diangkat Tuhan, diberkati, dibuat naik, dibuat maju, saudara. Siapa yang kepingin? Semua kepingin. Yang bisa melakukan itu bukan manusia, yang bisa melakukan itu cuma Tuhan. Siapapun saudara, siapapun saya, tidak peduli pendidikanmu apa, tidak peduli status kita ada di mana. Obed-Edom pada waktu itu statusnya oleh Yosefus dikatakan dia ada di pinggiran, tidak dilihat orang, tidak dikenal orang, disepelekan orang, saudara. Tapi ketika tabut ada di dalam rumahnya, 3 bulan berturut-turut sama Tuhan diangkat begitu rupa sampai Raja Daud itu iri, saudara. Pengangkatan, promosi datangnya dari Tuhan. Jangan cari manusia. Jangan cari relasi, yang benar cari Tuhan saudara. Ketika engkau cari Tuhan, sumbernya promosi, sumbernya peninggian, dia sendiri yang akan meninggikan engkau saudara. Obed-Edom ini diberkati dan Alkitab mencatat seisi rumahnya. Jadi kalau di dalam rumahnya itu ada tetangganya yang nginep di situ, ada sepupunya, ada saudara yang nginep di situ, ataupun ada hamba atau budak yang ada di situ, itu semua ikut keberkatan saudara. Ingat ceritanya siapa? Yusuf. Yusuf diberkati saudara. Dia kerja di rumah Potifar, bosnya diberkati. Alkitab mencatat bukan hanya keluarga Obed-Edom, sehingga efek berkatnya ini saudara menyebar saudara, seisi rumahnya. Dan sampai di ayat 12 dikatakan segala yang ada padanya diberkati, ditambahi saudara. Tadinya mungkin rumahnya kosong, belum ada kursinya, belum ada sofanya, belum ada TV-nya, atau belum punya ini, belum punya itu saudara. Tapi entah bagaimana caranya Tuhan, itu seisi rumahnya, segala yang ada padanya ditambah, dicurah, digelontor sama Tuhan. Bisa enggak saudara? Bisa. Saudara, kita lihat satu ayat di dalam Amsal 23 ayat 3-4 saudara ya. Dikatakan apa? Amsal 23 ayat 3-4. Dengan hikmat rumah itu didirikan. Lihat, harusnya kan rumah didirikan itu harus pakai konstruksi beton, besi. Tapi Alkitab mencatat rumah didirikan itu dengan
hikmat. Ini saya baca dari terjemahan The Message, saudara ya. Dengan kepandaian itu ditegakkan dan dengan pengertian, pengetahuan, kamar-kamar, ruangan-ruangan diisi, dipenuhi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik, semua kekayaan yang membawa sukacita dan menyenangkan. Saudara, ini firman saudara. Jadi rumah saudara, segala macam harta, apa yang saudara butuhkan, Tuhan bisa tambah, Tuhan bisa isi. Tapi dengan hikmat, hikmat itu takut akan Tuhan. Saudara, awal ini kita dengar kuping kita senang saudara. Tapi kita sabar dulu, kita agak mundur sedikit ke belakang saudara. Kenapa kok tabut itu harus masuk rumah Obed-Edom? Ada ceritanya ternyata saudara. Tabut itu tadinya dia itu ada di dalam rumahnya seorang suku Lewi saudara. Nanti yang kita belajar setelah itu. Habis begitu saudara, sudah ada di dalam rumah itu selama 20 tahun. Bandingkan nanti saudara ya, di rumah Obed-Edom 3 bulan saja sudah menggemparkan seluruh negeri. Tapi nanti kita bandingkan dengan di rumahnya suku Israel. Obed-Edom bukan orang Israel. Nanti di rumahnya seorang ini yang kita mau belajar 20 tahun. Kalau 3 bulan saja menggemparkan, enggak tahu 20 tahun ini bagaimana, nanti kita mau lihat. Habis begitu setelah lama di sini Raja Daud itu kepingin bawa. Tabut ini kepingin dibawa ke Yerusalem. Ketika kepingin dibawa ke Yerusalem, dia harus ambil tabut ini. Tabut ini posisinya itu ada di Kiryat Yearim. Kiryat Yearim saudara, itu saudara lihat ada gambarnya di situ. Itu letaknya ada di atas bukit. Alkitab juga mencatat saudara, rumahnya orang yang dititip itu ada di atas bukit. Bayangkan dari Kiryat Yearim ke Yerusalem, itu kurang lebih 9 sampai 10 mil saudara, kurang lebih 15 kilometer. Bayangkan Raja Daud saudara, dia membawa 30.000 orang, dia membawa seluruh rakyatnya, dia membawa orang-orang yang menari saudara, untuk hanya mengambil sebuah kota. Kota itu paling tidak sampai 1 kali 2 meter saudara. Cuman hanya ngambil tabut ini, saudara lihat effortnya Daud saudara ya. Dia bawa 30.000 orang, dia bawa seluruh rakyat, dia nyanyi, dia main kecapi dengan sekuat tenaga, dia bawa kereta baru. Kita mau baca saudara ya, 2 Samuel 6 ayat 1, supaya saudara lihat juga sesuai dengan firman Tuhan. 2 Samuel 6 ayat 1. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel. 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baale Yehuda, ini Kiryat Yearim saudara, dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertata di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru serta mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahio anak-anak Abinadab mengantarkan kereta itu. Kita berhenti di situ saudara. Saudara, kita tahu saudara ya, rumah orang itu adalah Abinadab. Sudah ada di rumah Abinadab 20 tahun. Anaknya Abinadab 3, nanti kita belajar. Eliezer, Usa, Ahio. Selama ini 3 orang ini yang melayani tabut Allah itu. Sama Daud, dia pilih orang pilihan 30.000 untuk naik ke atas bukit. Saudara, ini bukan pekerjaan yang mudah. Bawa 30 orang naik ke atas bukit. Kita saja saudara ya mau doa puasa ke Ungaran, 2 mobil saja ribetnya minta ampun saudara. Belum payeknya, belum jeruknya, belum yang mau ikut, belum yang enggak mau ikut saudara. Waduh, ribetnya lumayan saudara. Apalagi ini bawa 30.000 naik ke atas bukit. Harusnya, Daud ini luar biasa ya. Hanya untuk sebuah tabut dia menghargainya segitu rupa. Habis begitu tidak cukup seperti itu. 30.000 itu bukan sembarang orang. 30.000 itu orang pilihan. Orang yang terbaik, best of the best, sama Daud dipilih hanya untuk bawa tabut alatnya Tuhan ini. Bukan hanya itu saudara, dia bawa
pemain kecapi, dia bawa penari, dia bawa penyanyi. Dia siapkan sebuah kereta yang baru. Singkat cerita, hari tiba, semua orang ini naik ke atas bukit ke rumah Abinadab. Diangkatlah tabut ini, dinaikkan kereta baru. Saudara bayangkan ya, dari atas bukit Yerusalem itu di bawah, turun. Ya kan, berarti kan jalannya menurun ke bawah. Nah, jalannya pada waktu zaman itu, saudara, Kiryat Yearim itu tidak rata, saudara. Jadi ada banyak geronjalan-geronjalan. Satu ketika, saudara, Daud itu dengan seluruh rakyat itu lihat ruame kan, saudara. Iring-iringnya pasti ruame, hanya untuk membawa satu kotak kecil saja, saudara. Ruame, pastikan kosnya tinggi, effortnya besar, saudara. Dan pasti Daud juga, tadi dikatakan, Daud itu nyanyi dengan sekuat tenaga. Lihat ya, Daud itu nyanyi dengan sekuat tenaga. Ayat kelima, Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Diiringi nyanyian kecapi, gambus, rebana, kelentung dan ceracap. Kita saja saudara nyanyi paling 45 menit 1 jam. Bayangkan sejak naik sampai turun itu berapa jam. Naik, nyanyi, main musik, sekuat tenaga. Berarti kan Daud ini sudah habis-habisan kan hanya untuk tabut ini. Tiba-tiba di satu kelokan, saudara, si lembu itu mungkin tidak lihat, saudara ya, dia ada kerikil, tiba-tiba tabutnya itu goyang mau jatuh. Lah mau jatuh kan refleks, saudara. Usa, jadi saudara kalau belajar ada di perjanjian lama, Ahio ada di belakang, karena Usa dan Ahio ini adalah anak-anak Abinadab, dia juga ikut turun, juga ikut mau mengantar tabut ini ke Yerusalem. Ahio jaga di belakang, Usa jaga di depan. Pada waktu itu kereta yang mengangkut tabut ini kena kerikil, si tabut ini mau jatuh. Lah refleksnya Usa megang tabut ini supaya tidak jatuh. Tetapi saudara, ada hal yang tidak disangka-sangka oleh Daud. Tiba-tiba orang yang berusaha menolong, sudah menjaga tabut ini 20 tahun. Sama Tuhan disambar langsung mati di tengah-tengah banyak orang. Daud itu langsung marah sama Tuhan. Tapi ya gini saudara, marah habis itu takut. Loh Tuhan, aku ini sudah sekuat tenaga melayani kamu. Semua sudah tak curahkan, tenagaku, uangku, waktuku. Lihat tadi kan, lihat, sekuat tenaganya dia menyanyi. Dia menyiapkan orang kan pasti butuh uang, butuh harta. Tuhan, aku sudah habis-habisan untuk Engkau Tuhan. Pagi, siang, malam sudah tak layani, kurang apa saya? Saudara, dia marah sama Tuhan. Dan pada waktu Usa disambar itu posisinya dekat rumah, di pinggiran rumah Obed-Edom ini, saudara. Nah, kita belajar dari sini, saudara. Saudara, saya renung-renungan kenapa ya, kok seolah-olah Tuhan itu marah. Seolah-olah Tuhan itu tidak menghargai hasil kinerja pelayanannya Daud. Tidak gampang, saudara, pilih orang 30.000, bawa semua kerakan di atas gunung, bawa nyiapkan kereta baru, pasti ada perbekalannya, makanannya, nyiapin uangnya. Daud pun bukan seperti bos, dia duduk, dia ikut, saudara. Dia ikut naik di atas gunung, dia ikut nyanyi, main kecapi, sekuat tenaga pula. Pernah enggak saudara ketemu orang seperti itu, saudara? Sudah habis-habisan ikut Tuhan, tapi hidupnya berantakan, saudara. Ini yang kita mau belajar. Tuhan, kenapa? Orang ini sudah habis-habisan, sudah bayar harga penuh, sudah kasih yang terbaik. Tapi kenapa kok ada sambaran? Disambar sama Tuhan ini Usa. Saudara, ketika saya renungkan, tiba-tiba Tuhan kasih, ingat, tabut itu untuk mindahinnya, saya kan sudah ngomong, caranya harus diangkut, digendong, saudara. Dan Daud sudah tahu. Tahunya dari mana? 1 Tawarin 15 ayat 3. 1 Tawarin 15 ayat 3. Daud itu sudah tahu
Ketika itu berkatalah Daud, janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain orang Lewi. Sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk angkat tabut dan menyelenggarakannya sampai selama-lamanya. Daud sudah tahu itu firman, Daud sudah tahu itu hukum. Tapi Daud bukan orang bodoh. Lek diangkat, mungkin dalam pikiran Tuhan ini medannya susah loh. Lek dulu di padang gurun kan datar, ini kan di atas bukit. Pekerjaannya susah Tuhan. Sama Daud, diperingan. Harusnya diangkat, saudara, dipikul orang Lewi cuma 4. Dari atas turun ke bawah berat 15 kilo jalan. Lebih mudah mana saudara? Ngangkat mungkin bebannya 100 kilo sama dinaikkan kereta. Lebih mudah naik kereta saudara. Tapi yang saya dapat di sini, jangan menggampangkan atau mendegradasikan pekerjaan Tuhan. Berapa banyak orang sudah habis-habisan, tapi ternyata bukan itu maunya Tuhan. Kadang ada orang suka gampangkan pekerjaan Tuhan. Suka menurunkan kualitas pekerjaan Tuhan. Mendegradasi, harusnya diangkat. Harusnya berdoa dulu, harusnya latihan dulu. Harusnya belajar dulu. Harusnya berdoa dulu, harusnya hidup benar dulu. Gampang gereja kecil aja. Saudara, jangan menggampangkan atau mendegradasikan, menurunkan kualitas pelayanan pekerjaan Tuhan. Ini Daud berusaha tadinya harusnya dipikul, tapi sama dia digampangkan, naikkan kereta saja. Otaknya kan main saudara. Iya kan? Berat 100 kilo. Bawa 30 orang, ngangkut gini lek capek ya apa nanti? Saudara, seberat apapun saudara bayar harga, seberat apapun saudara melayani, sesetia apapun, tapi kalau semua tidak sesuai kehendak Tuhan, atau saudara turunkan kualitasnya, Alkitab mengatakan percuma. Matius 15 ayat 8 sampai 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Percuma datang ke gereja kalau kualitas mendengarkan firman Tuhannya mainan handphone, saudara. Percuma datang ibadah tapi kualitas memujinya tidak semangat, saudara. Saudara betul datang ke gereja, betul setia. Tetapi cara memujimu, cara memberikan persembahanmu, cara melayanimu, apakah sudah sesuai dengan SOP-nya Tuhan? Dulu di sini saudara, sebelum melayani sudah berdoa belum? Suruh ngisi form. Ada dosa tidak? Ada salah tidak? Saudara, mungkin kita sekarang sudah dewasa, tapi kita diingatkan oleh firman Tuhan. Daud saja orang kesukaannya Tuhan. Dia berusaha menurunkan standar pelayanannya. Sama Tuhan ditegur. Jebret disambar itu usaha. Padahal lihat, yang dilakukan sama Daud itu luar biasa. Kosnya begitu tinggi, Tuhan tidak peduli kosmu begitu tinggi. Tapi kamu lakukan semua tidak sesuai kehendakku, buat apa? Saudara, selama istri saya sakit saudara, dikasih bebek tidak mau, dikasih ayam tidak mau, dikasih lumpia tidak mau, dikasih ini makanan ini dari hamba Tuhan ya tidak mau makan. Saudara, dia cuma mau makan makanan apa gitu saudara. Saya kasih yang lain enggak mau. Saya belikan apapun pasti tidak berkenan di hati dia karena dia maunya itu, saudara. Tuhan kalau sudah mau A, saudara, ditawari B, C, D dan sebagainya, Tuhan maunya A. Jangan saudara tawar, jangan saudara turunkan. Jangan saudara pakai cara berpikir saudara, pakai menggampangkan, pakai politik dengan Tuhan. Tidak apa-apa lah, Tuhan ngerti lah, sepenting aku melayani lah. Saudara, Tuhan tidak melihat hasil akhirnya, Tuhan lihat prosesnya saudara. Saudara mungkin melihat proses hasil saya menyampaikan firman, tapi saudara, setiap kali saya dapat tugas, saya harus berdoa, saya harus berjam-jam duduk di depan laptop saya harus belajar. Saya tidak mau menggampangkan, saudara. Ini karena memberi makan, ini pekerjaan Tuhan, saya bukan bekerja pada manusia. Karena apa saudara? Saya bekerja untuk Tuhan.
Saya anggap ketika saya menyampaikan firman, ini saya sedang kerja dikasih tugas sama Tuhan. Dan saya kasih tahu saudara, kalau saudara punya pengertian ini, hidup saudara tidak akan susah. Hidup saudara akan terus dikasih makan sama Tuhan. Kalau ada orang yang mau melayani untuk kepentingan mesbah saudara, penghidupannya, keluarganya, pekerjaannya akan dicukupi oleh Tuhan. Lah kamu jangan ngawur. Saudara, 1 Korintus 9 ayat 13. 1 Korintus 9 ayat yang ke-13. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus dapat penghidupannya dari tempat kudus. Lihat, orang yang melayani untuk tempat kudus, penghidupannya, keluarganya, anaknya, pekerjaannya, keuangannya, rumahnya, masa depannya, itu didapat dari tempat kudus. Saudara, saya ngerti ayat ini. Jadi setiap kali saya melayani, saya tidak memandang manusia, mau berapapun yang hadir, mau dengar atau tidak dengar, saya harus siapkan yang terbaik. Saya tidak mau hanya sekedar, Tuhan nanti mengalir, tidak. Saya harus tahu artinya, Roh Kudus harus kasih pengertian yang baru. Harus siapkan yang terbaik. Saya tidak mau menurunkan pekerjaan Tuhan. Karena apa saudara? Ini bekerja untuk Tuhan. Orang yang melayani bekerja di tempat kudus dapat penghidupannya dari sini. Jadi kalau saudara sungguh-sungguh bekerja melayani di sini saudara, biarpun tidak dibayar, kehidupanmu akan diperhatikan sama Tuhan. Dan bukan hanya dapat penghidupan saudara, tapi lihat 1 Korintus 9:13 dia dapat apa saudara? Dapat bagian mereka dari mesbah. Bayangkan saudara, mesbah itu saudara, itu ada korban-korban yang disisihkan. Oh ini untuk imam, ini untuk Tuhan, ini untuk baru boleh kamu makan. Lah kita dapat bagian untuk Tuhan dikasih kepada kita. Karena kita melayani mesbah ini saudara. Melayani mesbah bukan lihat hasil akhirnya. Ada doanya, ada hidup benarnya, ada latihannya, ada jam doanya, ada disiplinnya, ada hidup kudusnya. Saudara, pernah enggak saudara melihat orang melayani datang ke gereja kok hidupnya enggak berubah ya? Keuangannya kok enggak berubah ya? Jangan-jangan saudara, orang itu kelihatan hanya melayani, bukan melayani sepenuh hati. Kelihatan ke gereja, bukan benar-benar ke rumah Tuhan. Saudara, di awal enak saudara, tapi ketika saya belajar ini saudara, Daud berusaha menurunkan tingkat yang dimaui Tuhan. Dan saya lihat terjemahan bahasa Inggris saudara, ternyata Tuhan itu tidak suka saudara. 2 Samuel 6 ayat ke-7, bahasa Indonesianya dikatakan, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Ayat 6 dulu. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Usa bukan orang penjina, bukan orang pembunuh, bukan orang pemburit. Dia orang yang ditugasi jaga tabut Allah 20 tahun. Tidak ditulis dia salah. Tapi kenapa kok tiba-tiba dia disambar sama Tuhan? Apakah Tuhan tidak adil? Sebentar saudara. Kita lihat terjemahan bahasa Inggris. And the anger of the Lord was kindled against Usa, and God smote him therefore his error. Ada kataan for his error. Dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak mau ada kelalaian. Dalam pelayanan Tuhan tidak mau ada kesalahan kecil. Dia mau pekerjaannya sempurna. Karena itu saudara, Tuhan bilang sama Musa, kain-kain ini harus warna merah, ungu, tiang-tiang ini harus dari kayu, disaput dengan ini. Jelas Tuhan ngomong. Dan harus diikuti Musa persis 100%. Itu tanda saudara. Tuhan tidak main-main dengan pekerjaannya. Tuhan tidak main-main dengan acaranya hari ini. Setiap kali saudara ibadah, ini acaranya Tuhan saudara. Bayangkan kalau saudara punya acara,
tiba-tiba yang datang selengean atau apa, pasti saudara jengkel. Setiap kali ibadah, ini acaranya Tuhan. Setiap kali ada perhelatan song leader worship, saudara, ini acaranya Tuhan. Dia tidak mau ada sedikit pun kelalaian. Dia tidak mau ada sedikit pun error. Dia tidak mau ada sedikit pun di downgrade. Oh, mentang-mentang jemaahnya sedikit, sudahlah ala kadarnya saja. Saudara, dia tidak mau. Hanya kesalahan kecil, usah mati, saudara. Berapa banyak orang hanya melihat, bukan melihat pekerjaan Tuhan, tapi melihat halah wis biasa kayak ini lek, wis gak usah digayane aneh. Wis biasa ya kayak gini, latihan ya kayak gini, gereja ya kayak gini, wis biasa nih. Saudara, kalau hidup secara biasa-biasa, Tuhan kita bukan Tuhan yang biasa. Dia mau setiap acaranya, setiap perhelatannya harus dilakukan dengan perfect. Dia tidak mau ada downgrade, turun kualitasnya, kelalaian, error sedikit pun dia tidak mau. Hanya sedikit error. Saudara, error sedikit, nah ini ada dosa, melayani ada dosa, melayani ada marah. Lanjut lagi saudara, kita belajar saudara. Jadi yang pertama yang saya dapat di sini, kenapa kok Tuhan itu seolah-olah tidak menghargai Daud? Karena Daud berupaya menurunkan standarnya Tuhan. Dia melayani tapi tidak sesuai standarnya Tuhan. Saudara, kita belajar selanjutnya. Tabut ini ditaruh di rumah yang namanya Abinadab. Kita lihat 1 Samuel 7. 1 Samuel 7 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Kalau ditaruh di rumah Obed-Edom, kuping kita senang saudara, diberkati, limpah, diangkat naik, semuanya berhasil, rumahnya penuh, harta melimpah, wah senang saudara ya. Kalau dengar Usa tadi mengkeret semua dari mukanya saudara ya. 1 Samuel 7 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab, lihat, yang di atas bukit. Dan Eliezer anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut itu. Ayat kedua, sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Saudara, saya jadi membandingkan. Di rumah Obed-Edom, tabut itu 3 bulan. Rumah Obed-Edom digelontor, dihujani berkat setiap hari. Tapi 20 tahun di rumah Abinadab, tidak satu berkat pun ditulis di sini. Saudara, saya jadi merenung. Kenapa ya? 20 tahun di rumah Abinadab kok tidak berdampak apa-apa. Saudara pernah lihat orang sudah lama ke gereja hidupnya tidak berubah, keluarganya tidak berubah, ekonominya, pekerjaannya, berkahnya, rezekinya tidak berubah, malah turun. Tabut Allah di rumah Abinadab 20 tahun. Tidak ada perubahan dengan Abinadab. Tidak ada perubahan dengan anak-anaknya. Tidak ada perubahan dengan seisi rumah Abinadab. Siapa yang mau saudara? Kita ke gereja 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, tapi hidup kita pancet, flat. Firman Tuhan, anak Tuhan, jadi kepala naik terus, tidak turun. Bukan naik, turun, naik, bukan. Anak Tuhan jadi kepala naik terus, tidak turun. Tapi kenapa ada orang-orang yang setia, kelihatannya setia, datang ibadah, jadi jemaat anggota lama, majelis, tapi hidupnya tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Dan cenderung tadi dikatakan mengeluh kepada Tuhan. Saudara, saya pelajari di sini, Abinadab itu siapa? Abinadab itu adalah suku Lewi. Suku Lewi. Kalau Obed-Edom bukan suku Lewi. Abinadab suku Lewi, dia punya 3 anak, Eliezer, Usa, dan Ahio. Eliezer yang ditabiskan, Usa dan Ahio tidak ditabiskan. 1 anaknya saja yang dikasih sama Abinadab. Saudara, saya lihat di sini, kenapa ya?
Dan ketika itu saya cari, saudara, rumah Abinadab. Saudara lihat ada di gambar. Harusnya, saudara, tabut itu kan barang suci, barang kudus, tempat kehadiran Tuhan. Harusnya pasti kan sama Abinadab itu ditaruh di tempat rumahnya yang bagian yang terbaik. Tapi sama dia cuma ditaruh di sebelah rumah. Dianggap enteng, tidak dihargai, saudara. Lihat, harusnya tabut ini barang yang sakral. Harusnya dia melayani tabut ini bersungguh-sungguh. Tapi lihat, saudara, kenapa kok dia tidak diberkati 20 tahun? Dia melayani, tabutnya ada di rumahnya, tapi kehidupannya tidak berubah. Ekonominya tetap, keluarganya tetap, pekerjaannya tetap, keuangannya tetap, bahkan cenderung turun. Satu, saudara, saya belajar, kurang bersungguh-sungguh. Kadang orang melayani iya, tapi dalam hatinya, jani aku malas loh. Tapi ya wis lah, kok daripada isin disinggung nang mimbar. Saudara, Tuhan tuh lihat hati yang di dalam. Iki latihan cek suwene gak mari-mari aku wis luwe. Dulu saudara, waktu zaman saya masih kaum muda, ibu-ibu dulu saudara, sering ngomel, "Alek kaum mudanya jangan lama-lama. Latihan kita ini nunggu lama, pulang kemalaman." Kadang sampai marah nak mau latihan, "Kamu muda nih kesuwen." Kadang aku duluan, latihan pagi dulu, sore dulu. Saudara, Tuhan tuh lihat hati. Wah, jadi aku ngomong disian loh kok disalib sih. Latihan tapi sambil mesungut, saudara. Mudi. Kadang kan ada orang-orang yang seperti itu, saudara. Kurang bersungguh-sungguh. Saudara, kalau kita melayani kurang bersungguh-sungguh, saudara, tidak sepenuh hati, tidak beri yang terbaik. Saudara lihat, 1 Korintus 15 ayat 15 sampai ke 8. Kita tidak akan dapat apa-apa, saudara. 1 Korintus 15 ayat 58. Orang yang giat dan bersungguh-sungguh dalam pekerjaan Tuhan, hasil kerjanya pasti akan berhasil, saudara. Sekali lagi, orang yang giat dan bersungguh-sungguh beri yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Apapun yang dikerjakannya pasti berhasil. Karena apa, saudara? Ayatnya mengatakan 1 Korintus 15 ayat 58, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu. Giatlah selalu ini bersungguh-sungguhlah senantiasa. Ada tidak ada berkat ke gereja, tetap ke gereja. Sibuk tidak sibuk, hari Sabat tetap datang ke rumah Tuhan. Sakit tidak sakit, jame doa, jame latihan, jame ke gereja, datang, saudara. Itu namanya bersungguh-sungguh. Dan dikatakan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Berarti kan ada hasilnya. Orang yang sungguh-sungguh dalam pekerjaan Tuhan, beri yang terbaik dengan segenap hati, saya percaya apa yang dibuatnya pasti berhasil. Pasti orang itu sukses. Karena Alkitab yang ngomong, saudara, jerih payahnya tidak sia-sia. Karena dia sungguh-sungguh melayani, tamsutnya dengan segenap hati. Bukan setengah hati, bukan ngomel, bukan gerundel, bukan mudi, bukan mogok, bukan gondok, saudara. Tapi dengan sungguh-sungguh, tidak ada maksud untuk kepentingan sendiri atau punya maksud agenda-agenda lain. Hanya untuk Tuhan. Tuhan tahu, saudara, sampai dalam hati Tuhan ngerti. Bukan hanya sekedar waduh, dulu saudara ada zamannya kaum ibu. Bapak-bapaknya nganter, dulu sama bapak gembala dikumpulkan di belakang. Tapi zaman dulu ada orang-orang yang di warung, tunggu di warung, minum kopi sama ngerokok, saudara. Saudara, hari-hari ini kadang ada orang, aku mau nganter tok, gak gelem aku nang gereja. Ya apa, ke gereja cukup sekali, pagi tok, sore tok. Saudara, kadang Tuhan itu lihat ucapan kita. Wes lah, latihan mek ngono-ngono tok ae, ge apa sih? Gereja mek cilik nek kedigane aneh Andre. Saudara lihat, kalau kita melayani Tuhan hanya ala kadarnya. Hanya ala kadarnya. Bagaimana Tuhan mau kasih kita keberhasilan? Kurang bersungguh-sungguh. Aduh, tabut ini kok ditaruh di rumahku sih? Rumahku ini sudah sempit, dikasih tabut ini, ruang tamuku bagaimana? Sama Abinadab dipinggirkan, taruh di luar. Papa ki opo sih, aku ki sibuk, suruh melayani A, B, C, D. Wis tolak, aku rojo ngomos, wis lah wis.
Ini tabut ini paling cuma diciprati darah piro minggu sekali, paling dia ngambil darah diciprati sama usaha. Pokoknya ndanges pokoknya syarat aja lah. Tidak dengan kesungguhan hati. Dan itu sama Tuhan sudah ditahan selama 20 tahun. Arek iki yo, usai ya. Sudah tak perhatino hari demi hari, minggu, bulan, tahunan. Kono perubahan hari ini. Melayani betul, kelihatan orang melayani, kelihatan usaha melayani bagus, tapi di belakang ngopo kita abut iki nyeseki omaku ae, nggih ribet ae. Saudara, Tuhan lihat hati. Tuhan tidak salah sambar itu usaha. Dia lihat 20 tahun pelayanannya usaha. Saudara, dia taruh tabut di pinggir rumahnya. Dia melayani tidak segenap hati. Dia melayani mendua hati. Orang yang tidak segenap hati, dia mendua hati, ujung-ujungnya orang itu sering khawatir, sering gusar, tidak terima apa-apa, dan ujung-ujungnya dia bisa mati. Sekali lagi, orang yang tidak segenap hati, kurang bersungguh-sungguh, berarti dia orang yang mendua hati. Orang yang mendua hati, Yakobus 1 ayat 7 sampai ke 8, jangan harap dia terima apa-apa, saudara. Ananias dan Safira, kelihatan dia memberi, bagus kan saudara, saudara punya tanah 100 meter persegi, dijual mungkin 1 miliar, dikasih ke Pak Herman 500 juta, kan bagus kan? Bagus loh, ya kan? 10% aja belum tentu. Dikasih sama Paulus separuhnya, tapi kenapa kok disambar sama Tuhan? Mati juga, karena dia mendua hati. Dia tidak sungguh-sungguh. Tuhan tidak lihat separuhnya, 50%-nya. Tuhan lihat hatinya. Yang di dalam sini loh saudara. Ini loh. Saudara dari tadi yang melayani di depan termasuk saya. Saudara, Tuhan bukan melihat yang kelihatan manusia. Tuhan lihat yang dalam. Dan seringnya contohnya ketika di dalam itu betul, itu ada buahnya yang muncul dalam hidup orang itu saudara. Kalau orang itu melayani tapi tidak berbuah, jangan-jangan yang di dalam ada yang keliru. Orang yang tidak sungguh-sungguh, orang yang mendua hati, dia sering gusar, dia tidak terima apa-apa. Bisa dibuka Yakobus 1 ayat 7 sampai ke 8. Yakobus 1 ayat 7 sampai yang ke 8. Demikian firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 7 sampai yang ke 8. Saya bacakan buat saudara. Orang yang demikian, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang tidak bersungguh-sungguh itu adalah sama dengan orang yang mendua hatinya. Tidak sungguh kan? Melayani, setengah tidak. Setengah mau, setengah tidak mau. Setengah marah, setengah baik. Berarti kan mendua hati. Kalau mendua hati, Tuhan bilang jangan berharap menerima sesuatu yang dari Tuhan. Hidupnya sering gusar. Kalau orang-orang hari-hari ini sering bingung, sering khawatir, sering curhat, sering nangis. Jangan-jangan hatinya sedang mendua, sering mendua. Sering tidak bersungguh-sungguh. Karena orang kalau sungguh-sungguh melayani, saudara, dia tidak mungkin mendua hati. Dia yakin, seperti saya bilang, tidak mungkin kamu mati, kamu ikut sore. Kamu gak bisa gerak, mau tak sewa kursi roda. Tak? Saudara, saya harus kasih iman saya sama dia. Saya tidak mau punya isi melo, saudara. Saya laki, saya kepala, saya harus mendidik istri saya. Saudara. Dulu saya mendidik dia, saya khotbah, kamu ke dokter sendirian. Tapi saudara, kalau dia tidak bisa gerak, jalan kayak mumi saudara. Aduh kayak orang mari sunat, perlu tak tuntun saudara. Ayo toh, gendong tak? Gak kuat aku nolak gendong kamu, tak bilang gitu. Tak dulang saudara, dulang tuh tidak mau pakai sendok. Adem kok, pakai tangan saudara. Dikolup saudara, mangap, tak bilang. Dulang sekali aja kasar, yo enggak ini bahasa cintaku. Aku belum pernah dulang perempuan, tak bilang gitu. Ayo, buka. Saudara, saya bilang sama dia, enggak mungkin kamu mati.
Sungguh-sungguh percaya cari Tuhan. Sakit, tidak sakit, sembuh, tidak sembuh, pokok datang. Orang yang bersungguh-sungguh, saudara, dia akan terima sesuatu daripada Tuhan. Dia tidak akan pulang dengan tangan kosong. Tapi kalau orang, saudara, melayani tanpa menghargai kekudusan dan kehadiran Tuhan, ala kadarnya, hasilnya itu usaha, saudara. Disambar sama Tuhan. Dibiarkan sama Tuhan. Usaha mungkin hari pertama, ya kan. Usaha itu, tabut itu kan harus setiap kali diciprati pakai darah. Darah lembu jantan. Alah, kalau sing ketok diambil burung tekukur, pret. Diambil terus pokoknya disemprot, jres. Dan yang tahu, sudah usah, sudah siap. Diperiksa sama anak buahnya Daud, sudah Pak, sudah ada darahnya. Padahal bukan darah lembu jantan, darah burung tekukur. Nanti ya harus ada kurbannya ya, kurbannya harus ini kambing domba yang tidak bercacat. Angel, dolek kang bercacat itu harus ke kota sebelah, wis iki pinjam-pinjam titik, nono sing lihat apa-apa, dibeles sudah, dibakar. Tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu selama 20 tahun apa yang dibuat oleh usaha. Tuhan tahu apa yang saudara buat di rumah. Ketika saudara sedang melayani, ketika saudara sedang latihan, hati saudara ketika saudara sedang nyanyi, sedang main musik, sedang bawain firman, sedang anu kolekte, sedang datang ibadah, dia tahu hatimu. Dia tahu otak saya dan otakmu, saudara. Kalau Tuhan kasih kesempatan sampai pada hari ini, biar ini semua menjadi reminder buat kita, saudara. Kalau ada dosa, ada salah, jangan diterus-teruskan. Tuhan sudah tunggu 20 tahun. Saudara, Yeremia 25 ayat 6b, bisa dibuka. Yeremia 25 ayat 6b. Janganlah kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu, supaya jangan aku mendatangkan malapetaka kepadamu. Kelihatan melayani, kelihatan ada tabut Allahnya, kelihatan ditabiskan, kelihatan pelayan Tuhan, kelihatan hamba Tuhan. Tapi hidupnya tidak hidup, saudara. Kelihatan melayani tapi tidak ada perubahan. Dosa tetap jalan. Tidak benar tetap jalan, emang gue pikir ini hidup hidupku, sepenting aku kelihatan melayani, datang ke gereja, cukup. Jangan ngatur hidup saya, jangan ngatur pekerjaan saya, jangan ngatur keuangan saya, jangan masuk ke area sini, area sini, area sini. Tidak bisa, ini urusanku. Kadang ada orang-orang seperti itu, sudah. Kelihatan melayani, tetapi sudah ala kadarnya. Yang penting adalah syaratlah melayani. Kalau orang-orang seperti ini, saudara, diterus-teruskan, lihat dikasih waktu 20 tahun. Usa Ahio dikasih waktu 20 tahun sama Tuhan. Tapi mereka tidak kunjung berubah. Ada kalanya Yeremia 25 ayat 6b mendatangkan malapetaka, saudara. Lihat 20 tahun pelayanan Abinadab, Usa, Ahio tidak ada hasilnya. Siapa yang mau buang waktu 20 tahun tapi tidak berhasil? Yang kita mau ini, yang kita mau belajar bagian terakhir. Kenapa Obed-Edom diberkati? 3 bulan tok, saudara. Siapa Obed-Edom? 3 bulan saja, food langsung naik, saudara. Terkenal, diberkati, ditinggikan. Jadi highlight, berkuasa. Sampai raja itu dengar, seisi rumahnya, seisi kampungnya, tahu semua. Saya pelajari, saudara, arti nama Obed-Edom itu ada the servant of Edom. Pekerja, hamba yang setia. Dia hamba, dia pekerja, biarpun miskin, biarpun kecil, dia setia, saudara. Justru, saudara, tidak kebetulan, tabut ini ada di dalam rumah Obed-Edom. Kesetiaan itu yang menarik presence of God ini, saudara. Saudara hebat, saudara pintar, saudara bisa semua, tetapi tidak punya kesetiaan. Jangan berharap, saudara, menarik berkat Tuhan. Karena kesetiaan Obed-Edom sebagai hamba ini yang menarik presence of God. Tabut itu tidak secara kebetulan, dia tinggal di rumah Obed-Edom. Kesetiaan dia sebagai hamba walaupun kecil, walaupun dia ada di pinggir, ini yang menarik
presence of God. Saudara, kita semua ini hamba. Hamba kalau kita mau setia dalam perkara yang kecil, Tuhan berikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Saudara, saya pelajari kesetiaan ini menarik berkat Tuhan. Setia itu menarik berkat Tuhan. Cuma setia yang seperti apa? Apakah aku setia setiap pagi lihatan di Zoom? Aku ada 2 pagi. Lihatan setiap minggu aku ada pagi sore. Apakah setia yang demikian? Bukan setia absennya loh saudara, bukan. Saya bukan berbicara lihat setiap tugas, aku selalu tidak nolak. Bukan setia melakukan tugasnya. Setia yang bagaimana yang bisa menarik berkat Tuhan. So di dalam Matius 25:11, maka kata tuannya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan berikan padamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam bagian Tuanmu. Orang yang setia itu adalah orang yang baik dan setia menurut Matius 25. Ketika dia setia, dia bukan hanya dapat perkara kecil, dia diberikan tanggung jawab perkara besar. Bukan hanya dapat perkara besar, dia dapat bagian tuannya. Lihat, masuklah dan turutlah dalam bagian Tuanmu. Kalau raja, tuannya itu raja, saudara. Raja ada di atas, dia dapat bagiannya, dia juga ikut ke atas. Raja punya kuasa, dia juga punya kuasa. Karena dia dapat bagian tuannya. Gimana caranya dapat kuasa bagian tuannya ini? Harus baik dan setia. Saudara, baik ini dalam bahasa aslinya adalah agathos, useful, berguna. Jadi hamba, jadi pelayan itu harus berguna, saudara. Berguna maksudnya apa? Misal, saudara ya, contoh gini. Saudara, saya punya warnen di rumah saya. Warnen di rumah saya itu bersih-bersih, ngepel, nyapu, saudara. Tapi bukan kamar. Kamar istri saya semua. Dia tidak mau kamarnya dimasuki orang lain. Nah, saudara, pada waktu itu saya lagi pasang AC, saudara. Pasang AC, pasang pembuangan AC lantai 1, lantai 2. Dan hari itu juga kursi yang saya beli itu mau datang. Tidak bisa dipending, tidak bisa diulur. Kalau dimundurkan lagi, nanti nunggu jadwal lagi itu bisa berbulan-bulan. Saya cuma bilang sama warden saya, dia bersih-bersih bagus. Cuman kan hari itu saya mau dia berguna buat saya. Kamu jangan bersihkan dulu. Karena apa? Ini tukang AC nanti datang, biar dia beresi ini dodol-dodol dulu, disemen dulu, habis itu baru kamu bersihkan. Setelah kamu bersihkan yang lantai 1, baru kamu naik yang ke lantai 2. Karena nanti kursi ini jam 1 akan naik di lantai 2. Saya pokoknya mau tahu deh, jam 1 ruangan depan kamar saya bersih. Karena ini kursi saya enggak mau kotor. Ini kursi kulit, saya bilang begitu sama dia. Saudara, apa yang terjadi? Dia kerja enggak nurut omongan saya. Dia bersih-bersih seperti biasa. Ternyata dia punya agenda lain, dia izin, saudara. Dia kerja masuk pagi jam 7 sampai jam 10 izin. Lah kebiasaan. Apa-apa ngomong sama istri saya. Istri saya orangnya iya. Utang uang iya, untuk anak sekolah iya, untuk ini ya wis lah. Saya tutup mata, saudara. Dia mau hutang untuk anaknya sekolah, untuk masuk ke sekolah, sakit, ibunya ada gawean, dia gini, selalu kita tolong. Iya. Kok ini izin? Panggil sini. Saya kan sudah ngomong, kamu izin mau kemana? Kok aku mau ke puskesmas, mau cek kehamilan BPJS. Kan saya sudah ngomong, saya butuh kamu jam 1 ini area saya bersih. Kalau kamu bersihkan sekarang, nanti tukang buat kotor lagi. Kursi saya datang kotor gimana kamu? Loh ya apa kok? Gini. Saya enggak pernah banyak omong sama kamu. Saya enggak pernah minta apa-apa sama kamu. Kamu minta datang jam 10, datang jam 11, mbok ganti jamnya. Aku enggak pernah cerewet sama kamu. Saya cuma minta kamu berguna nanti. Jam 1 ini posisi saya bersih. Kalau kamu izin sekarang, nanti kamu pulang berapa jam, bisa itu bersih silakan. Tapi kalau enggak bersih, kamu enggak usah kembali. Saudara, saya harus tegas karena saya mau dia hamba saya. Dia orang yang saya kerjakan, dia harus berguna dong buat saya. Dia bersih-bersih tapi enggak berguna buat apa, saudara? Tuhan juga begitu, kamu melayani saya, main musik, firman, datang ke gereja, nganu kolektor. Tapi kalau hidupmu enggak berguna, sesuai dengan maksudnya Tuhan, buat apa? Dan bukan hanya berguna, saudara. Tapi baik itu artinya adalah good attitude.
karakter yang bagus. Saya juga punya satu pegawai lagi, saudara. Wah, pegawai ini pinter, saudara. Saya suruh antri di kantor pajak, saudara. Bayangan saya, wah ini suwe. Tapi otaknya main. Dia langsung bisa nerobos, saudara. Dia izin ke orang gini gitu, saya pernah, saudara. Namanya pegawai, saudara. Nanti kan banyak, diajak omong, oh ini bos saya ini konsultan pajak gini. Dibawa ke rumah, pinter, saudara. Tapi attitude-nya, satu kali dia datang, aku mau utang uang, mau beli rumah. Ya, saya dengarkan dulu, mau beli rumah harga berapa? 190. Aku mau utang uang, nanti aku cicil 1 bulan 1 juta. Oh ya, terus kamu mau beli rumah di mana? Yang punya siapa? Suratnya apa? Rumahnya lo belum dibangun, saudara. Mau beli rumah harga murah, sudah ditunjukkan gambar, suratnya enggak ada perjanjian. Gini aja, ya kan. Sing punya mana? Temukan dengan saya biar saya nanti yang bicara. Nanti tak aturkan pembayaranmu. Kamu punya uang berapa? Nanti saya mampu minjemi kamu berapa. Yang penting kamu tahu beres ya. Saudara enggak beda sih. Besok kerja betul saudara dikerjakan, tapi mukanya cemberut, metutut saudara. Loh, ini nanti orang ini dikerjakan, tapi attitude-nya enggak baik saudara. Oh saya jengkel saudara, saya panggil. Aku punya salah apa sama kamu? Kok mukamu kasih lo kan kerjaan sudah tak selesaikan semua aku. Betul, tapi mukamu itu loh. Kamu anggap saya apa? Saya kasih uang loh sama kamu. Akhirnya dia ngomong, iya kan kok gini-gini. Kamu tahu enggak kesusahan orang? Kamu saya suruh mempertemukan dengan pemiliknya enggak mau. Saya suruh buat surat, saya minta ini semua kamu enggak mau. Akhirnya dia terbuka, oh ya aku sorry. Saudara kita melayani Tuhan tapi attitude-nya enggak baik juga. Bos mana suka saudara. Tuhan juga mana suka. Melayani tetapi attitude-nya, berfungsinya enggak sesuai maunya Tuhan. Orang hamba yang baik dan setia ini, saudara, si Obed Edom ini, dia hamba, bukan hamba Tuhan, dia hamba orang Edom. Hamba orang kafir tapi benar-benar setia, sudah miskin, tinggal di pinggir tapi disuruh apapun, disuruh jungkir balik. Dilakukan semua. Dan ketika ditaruh di rumah Obed Edom, anaknya 8, bayangan rumah kecil, anak 8, kerja semua. Dikerjakan dengan segenap hati, rumahnya cuma kecil, ditaruh di dalam rumah, di ruangan utamanya. Dia sampai semua tidur di belakang, di luar saudara. Hanya untuk tabut dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Obed Edom memberikan ruang utamanya. Berapa banyak orang tidak memberikan yang utama untuk Tuhan. Tidak memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Hidupnya dibuat sembarangan, ngomongnya dibuat sembarangan. Keluarganya, anaknya, kekudusannya dibuat sembarangan. Saudara hari ini, kalau saudara mau 3 bulan berturut-turut, sudahkah didapati Agustus ini? Baik tadi, berguna, good attitude, jujur. Berapa banyak orang suka bohong saudara. Tipu-tipu saudara. Tipis-tipis lah, enggak apa-apa, hari ini enggak tipu-tipu tipis siapa. Saudara, kalau saudara mau dipercaya hal yang besar, saudara harus berguna, punya attitude yang baik dan jujur. Dan pistof, orang yang tunjukkan konsistensi penuh antara perkataan dan perbuatan. Kadang orang suka janji tok, saudara, tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Bagian yang terakhir, saudara. Setelah Obed Edom diberkati, Raja Daud dengar, tabutnya diambil. Tapi Obed Edom, dia kepingin dekat dengan tabut terus. Akhirnya dia jadi apa saudara? Dia jadi penunggu pintu gerbang. 1 Tawarin 16 ayat 38. Saudara, saya pelajari di sini bagian terakhir, penunggu pintu gerbang. Hari-hari ini saudara, kita jaga pintu gerbang kehidupan kita. Mata, telinga, mulut saudara. Kadang kita sudah jaga mata kita dengan baik, tapi kita tidak jaga telinga kita. Kadang kita jaga mata dan telinga, tapi tidak jaga makanan kita, mulut kita, perkataan kita. Hari ini awasi pintu gerbang kehidupan saudara, baik-baik, supaya semuanya baik dan sehat.
Semua baik dan sehat ini saudara buka di dalam 3 Yohanes 2. 3 Yohanes 2. Kita lihat saudara ya, 3 Yohanes ayat yang kedua. Yohanes cuma satu pasal saudara. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan akan menyertai kita selama 3 Yohanes 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Baik dan sehat ditentukan dari mana? Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saudara-saudara mau baik, saudara mau sehat, hidupmu mau baik, pekerjaanmu mau baik, nasibmu mau baik, masa depanmu mau baik dan sehat. Jiwamu harus baik dan sehat juga. Saudara, Alkitab mencatat di dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya dengar kesaksian orang saudara namanya Jarod Wijanarko saudara ya. Dia itu kecepit tulang saudara. Belakangnya ini kalau diangkat tangan ini sakit, lumbar 1, lumbar 2, saudara dia bilang sampai operasi kemana-mana. Terus akhirnya dia ketemu kebenaran firman Tuhan, dibukakan medisnya. Orang yang semangatnya patah, mengeringkan tulang. Kalau tulangnya kering, itu mengkeret sarafnya kecepit. Bagus ini dia khotbah ini, saya belajar, dia pakai bahasa-bahasa medis saudara. Orang kalau semangatnya sering patah, sering mengeluh, sering berpikir berat, sering susah, sering tidak percaya saudara. Itu tulangnya kering, ketika tulang kering, uratnya kecepit. Ternyata dia saksi, ya benar ya. Dia bangkrut 230 miliar, ditipu orang 10 miliar, dia harus tanggung sekolah saudara. Tambah lama tambah bungkuk, dia kasih ayat lagi, Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Saudara dia bungkuk saudara. Gimana cara nanggung, sudah perusahaan bangkrut 230 miliar, harus nanggung hutang, harus ada sekolah yang dia biayai, orang-orang guru-guru yang dia biayai. Waduh saudara, dia pakai kekuatan bungkuk saudara. Sininya, akhirnya bungkuk saudara. Akhirnya dia ketemu dengan satu pengajar inner healing, orang Kristen juga. Kekhawatiranmu itu yang membungkukkan tulang. Sudah dia operasi kemana-mana tidak sembuh-sembuh. Tiap hari yang dilakukan apa? Bebanku gak berat. Tuhan Yesus sudah tanggung bebanku. Saudara selama 3 bulan. Sininya sembuh saudara. Saudara ternyata di dalam firman itu. Selain mengandung berkat. Dia juga mengandung mengenai ilmu kesehatan. Saya tidak bisa berbicara secara medis saudara. Tapi saya dengar itu wah luar biasa ini. Hanya dengan Alkitab kita. Hanya dengan kesungguhan kita. Obed Edom diberkati. Ayat yang terakhir, 1 Tawari 26 ayat 6. Anak-anak Obed Edom jadinya apa? Orang-orang tua yang melayani dengan sungguh-sungguh, segenap hati, tidak mendowngrade pelayanannya. 1 Tawari 26 ayat 6. Anak-anak Obed Edom jadi apa? Bagi Semaya anak Obed Edom itu lahir anak-anak mereka memegang pemerintahan di antara buat, sebab mereka itu adalah pahlawan yang gagah perkasa. Hari ini siapa yang mau jadi menerima terobosan berkat Obed Edom? Jangan menurunkan standarnya Tuhan. Jadilah hamba yang berguna, yang setia, yang jujur, saudara. Jangan berusaha ngakali Tuhan dengan cara berpikir kita. Bagi dia tidak ada yang sulit. 3 bulan lihat Obed Edom diangkat begitu tinggi. Kalau Obed Edom bisa, saya yakin orang-orang mau mendengarkan dan mempraktikkan firman Tuhan ini juga bisa diangkat. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Semoga bisa menjadi berkat. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.